Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Belajar menyenangkan bersama Pak Irul. Anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan melatih menjelaskan benda atau objek kesukaannya sesuai dengan konteks. Keyakinan kelas kita masih ingat anak-anak yang bertanah datang tepat waktu, antusias dalam belajar, siap berkolaborasi, kreatif, dan menyenangkan. Sebelum kita lanjut ke materi, saya tampilkan objek yang ada di layar ini. Kira-kira objek apakah ini anak-anak? Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Objek wisata apakah ini? Ya, ini adalah objek wisata Kawah Ijen. Apakah kalian pernah mendengar atau berkunjung ke Kawah Ijen? Bisakah kalian memberikan gambaran sederhana atau deskripsi singkat dari Kawah Ijen ini? Nah, contoh deskripsi singkat dari Kawah Ijen ini, Kawah Ijen merupakan objek wisata pegunungan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kawah yang berada di ketinggian 2386 mdpl ini terkenal dengan fenomena alam blue fire yang menakjubkan. Nah, sekarang coba perhatikan lagi gambar Kawah Ijen tersebut. Cobalah memberikan contoh pendeskripsian Kawah Ijen dengan bahasa kalian sendiri. Bisa anak-anak? Dengan mendeskripsikan sederhana Kawah Ijen ini, secara tidak langsung kalian telah belajar mengenai teks deskripsi. Lalu, apa sebenarnya teks deskripsi itu? Pengertian teks deskripsi yakni teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman penulis supaya pembaca benar-benar memiliki gambaran nyata tentang objek tersebut. Sebagai catatan tambahan, kalian bisa mencari referensi beberapa objek yang bisa dijadikan bahan dalam menulis teks deskripsi. Di antaranya yang pertama, deskripsi tentang bangunan bersejarah di Indonesia. Misalnya, Candi Borobudur, Keraton Yogyakarta, Museum Blambangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian juga bisa mendeskripsikan objek wisata yang ada di Indonesia. Misalnya, di daerah kita sendiri, Kota Banyuwangi ini banyak sekali objek wisata yang menarik untuk dideskripsikan, seperti Pantai Pulau Merah, Pantai Pelengkung, Kawah Ijen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian juga bisa mendeskripsikan kuliner Nusantara. Tentunya banyak sekali makanan-makanan khas Nusantara yang kaya untuk bisa dideskripsikan oleh kalian semua. Di Banyuwangi sendiri, banyak kuliner-kuliner khas makanan Banyuwangi yang cukup menarik untuk kita deskripsikan. Misalnya yang terkenal nasi tempong, nasi pecel pitik, nasi cawuk, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi tersebut? Yang pertama, menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Ciri deskripsi yang kedua adalah melibatkan panca indera dalam menggambarkan suatu objek. Ciri yang ketiga, membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diamati. Dan ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti letak, warna, ukuran, atau kondisi objek secara rinci dan detail.
Lalu sekarang, apa sebenarnya tujuan penulisan teks deskripsi ini? Teks deskripsi bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai suatu objek kepada pembaca. Selain itu, juga melatih menggambarkan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kaidah atau unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi ini. Yang pertama, yakni menggunakan kata konkret pada kalimat perincian yang bisa diserap oleh panca indera. Contohnya, Gunung Ijen memiliki ketinggian 2386 mdpl dengan danau kawahnya sedalam 200 meter dan luas sekitar 5.466 hektar. Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat perincian. Biasanya digunakan untuk melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin. Contohnya, untuk menyaksikan keindahan Blue Fire ini harus melewati jalur yang curam dan menerang, dan penerangan yang minim membuat kita harus hati-hati mendaratkan langkah tiap langkah. Nah, anak-anak, materi yang terakhir yang kita pelajari kali ini adalah struktur teks deskripsi. Ada 3 bagian dari struktur teks deskripsi ini. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, misalnya nama, letak, dan makna objek. Lalu struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang penjelasan bagian-bagian objek secara terperinci. Dan struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi dari pendeskripsian objek di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, anak-anak, itulah tadi paparan singkat mengenai materi teks deskripsi. Sekarang, saatnya kita latihan untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang baru saja diajarkan. Nah, mari kita bersenang-senang. Di sesi ini, kita akan bersenang-senang dengan kalian membuka link Bahasa Indonesia, kemudian kalian klik menu EduGame. Di sana ada link Kahoot dan Quizizz yang berisi game latihan soal-soal yang menarik untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan kalian tentang materi teks deskripsi ini. Selamat mencoba. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar. Semoga sukses.